So, what's up my guys, and welcome to Movies HC. So guys, kali ini kita akan membahas mengenai hantu Indonesia yang sejarahnya masih menjadi misteri. Nah, kita akan membahas hantu dari Indonesia yang bernama hantu kuntilanak. Jadi, kuntilanak sering dibahas di film-film, di cerita horor. Nah, dikisahkan kuntilanak menggunakan pakaian serba putih dan berambut panjang hingga menutupi wajah sampai ke bagian kakinya. Dan istilah kuntilanak tersendiri muncul dari wilayah yaitu di Kalimantan, tepatnya di kota Pontianak. Nah, dalam bahasa Melayu, kuntilanak itu disebut dengan Pontianak atau Puntianak atau sering disingkat dengan Kunti. Kuntilanak itu merupakan hantu dari perempuan hamil yang meninggal dunia dan anak tersebut belum sempat lahir. Nama Puntianak merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Mitos ini mirip dengan mitos hantu Langsuir yang dikenal di Asia Tenggara, terutama di Indonesia. Mitos hantu kuntilanak sejak dulu juga sudah menjadi mitos yang umum setelah dibawa oleh imigran-imigran dari Nusantara atau Indonesia. Dan perlu kalian ketahui guys, bahwa kota Pontianak merupakan nama dari penyebutan kata kuntilanak. Konon seorang pendiri kesultanan yang bernama Abdurrahman Al-Qadri ini, pendiri dari Kesultanan Pontianak, diganggu hantu kuntilanak. Nah, saat menentukan atau saat pembangunan pendirian istana. Dan umumnya nih guys, kuntilanak umumnya digambarkan dengan sebagai wanita yang cantik, berambut panjang, dan berbaju panjang berwarna putih. Nah, dalam cerita rakyat Melayu, sosok kuntilanak digambarkan dalam bentuk wanita cantik dengan punggung berlubang. Di sini punggung berlubang kalau di masyarakat luas Indonesia dikenal dengan nama sundel bolong. Nah, kuntilanak itu merupakan perwujudan dari sesosok makhluk halus, dan sewaktu kuntilanak muncul itu mesti ada bau-bau dari wangi Kamboja guys. Konon laki-laki yang tidak berhati-hati itu dapat diserang oleh kuntilanak atau bisa dibunuh oleh si kuntilanak tersebut. Dan kuntilanak, mitosnya kuntilanak tersebut bisa berubah menjadi wanita yang cantik yang berjalan seorang diri di tengah hutan dan ataupun di jalan yang sunyi tanpa keramaian. Oleh karena itu, kemungkinan cerita tersebut atau mitos tersebut kemungkinan bertujuan menghindari golongan wanita yang takut akan kuntilanak ketika berjalan seorang diri di dalam atau di jalan yang sunyi. Dan ada dua buah perbedaan dari gambaran menurut tradisi Melayu dan tradisi Sunda. Jika menurut tradisi Sunda, kuntilanak tidak memiliki lubang di punggung. Kuntilanak konon juga menyukai pohon tertentu sebagai tempat bersemayam, misalnya pohon waru, atau kebanyakan kuntilanak menempati pohon tersebut. Dan ada percayaan untuk menangkal si hantu kuntilanak ini berdasarkan masyarakat Jawa. Kuntilanak tidak akan mengganggu wanita hamil bila wanita tersebut selalu membawa misal paku, gunting, pisau. Ini bertujuan untuk mereka bisa melindungi atau menjaga diri ketika ada atau ketika bertemu si kuntilanak. Dan wanita hamil itu harus berpergian dengan membawa paku, gunting, atau pisau sebagai penangkal. Jadi jika si wanita hamil bertemu hantu kuntilanak, pas itu si wanita hamil itu membawa paku, nah paku itu bisa melumpuhkan si kuntilanak dengan tancapkan paku itu di kepala bagian atas si kuntilanak, tepatnya di area ubun-ubun sini.
Tapi ada dalam kepercayaan masyarakat Melayu, kuntilanak itu bisa dilumpuhkan dengan cara paku tersebut ditancapkan di belakang leher si kuntilanak tersebut, jadi di bagian belakang sini. Dan sementara dalam percayaan masyarakat Indonesia, lokasi untuk menancapkan paku itu berada di atas bagian ubun-ubun dari makhluk kuntilanak tersebut. Dan di dalam Islam, khususnya agama Islam, kuntilanak termasuk dari golongan jin jenis hafaf, jin yang suka mengganggu dan menakut-nakuti manusia yang mengaku-ngaku pernah tiada. So guys, itu tadi merupakan pembahasan dari hantu kuntilanak yang ada di Indonesia atau di Nusantara ini guys. Dan jika kalian memiliki kuntilanak versi yang lain, bisa jelaskan di kolom komentar di bawah. Goodbye.